43 ayatnya yang ke eh, 11 di situ, hidupkanlah aku oleh karena namamu ya Tuhan, keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilanmu ya. Eh, kita mau belajar tentang jiwa Om, karena ya tsunami jiwa ini yang saya alami di awal tahun 2024 ya, bahwa bahwasannya ini Mazmur 118 ya, kita lihat daripada Mazmur 118. Mazmur 118 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Ininya bisa diimpangi nggak sih? Ya, Mazmur 118 ayatnya yang ke-1 dan ke-4. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Eh, saya mau saksikan kenapa kok Pak Budi eh, di awal tahun ini mengatakan tsunami jiwa, karena banyak anak-anak Tuhan yang hari-hari ini letih, lesu, bahkan berbeban berat karena uh, keletihan kita di dalam mencari nafkah, berbeban berat. Sekarang keadaan semakin berat karena untuk orang yang bisnis, untuk orang yang di apa di bidang usaha itu hari-hari ini sejak setelah COVID kita mengalami beban yang cukup berat karena ekonomi, karena keadaan pangan yang sekarang semakin mahal, beras yang di angka 14.000, telur ayam di harga 30. Jadi manusia semakin hari semakin terbeban dengan beban kehidupan, dengan beban anak-anak yang masih kita harus sekolahkan. Makanya saya katakan tsunami jiwa ini memang hari-hari ke depan ini kalau kita tidak pernah mau mengucap syukur kepada Tuhan, bahkan banyak anak-anak Tuhan yang hari-hari ini mengeluh, banyak anak-anak Tuhan yang hari-hari ini merasa kehidupannya penuh dengan beban. Bahkan tahun-tahun kemarin, jujur, saya tahun 2023 Tuhan minta untuk saya cek keberadaan kesehatan saya cek ternyata kita masuk di dalam usia 51 ini banyak sekali penyakit yang sudah mulai bermunculan di dalam tubuh kita. Dari saya dikatakan fatty liver, hati saya sudah ada gumpalan lemak, dari empedu saya yang ada batu sebesar 1 senti, dari prostat yang sudah mulai terjadi pembengkakan ya, dan dari mata yang sudah ada lapisan katarak udah mulai muncul di mata sebelah kanan. Itu yang kadangkala mengakibatkan kita letih, lesu, bahkan berbeban berat, bahkan jiwa kita sempat terpengaruh, jiwa kita sempat down, jiwa kita sempat merasakan, apalagi minggu-minggu kemarin banyak teman yang sepelayanan
banyak yang sudah meninggalkan kita karena serangan jantung, bahkan ada yang kena kencing manis, ada yang kena stroke. Itu yang kadangkala mengakibatkan jiwa kita ini agak tergoncang, agak takut, gitu kan. Tetapi saya mendapat ayat di Mazmur 118 ayatnya yang ke-1 dan yang ke-4 ini yang memberikan kekuatan kepada saya. Bersyukurlah Bud kamu kepada Tuhan, sebab kamu lihat banyak di sana yang lebih susah, banyak di sana yang lebih sengsara daripada kamu. Yang penting kamu berjalan takut akan Tuhan, bahwa kasih Tuhan itu selalu ada. Jadi poin daripada firman Tuhan tsunami jiwa ini yang pertama, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan jangan sering mengeluh, jangan sering menggerutu, jangan sering meminta-minta, tetapi kita banyak berdiam diri, takut sama Tuhan, mengucap syukur. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, anak-anaknya pada hari ini. Jadi yang pertama, saudara, adalah mengucap syukur pada Tuhan, poinnya. Karena biarpun hari-hari ini saya jujur, saudara, masuk tahun 2024, ini apa yang membuat tsunami saya semakin kencang, saudara. Jujur, saya ini diminta sama orang tua saya untuk menyelesaikan tanah yang sedang berkasus, yang sedang direbut sama seorang kadus, Bapak. Saya ini tidak pernah selama hidup ini bersentuhan dengan hukum, saudara. Bahkan melaporkan kepada polisi pun kadangkala saya tidak pernah berurusan dengan aparat hukum, saudara. Tapi tahun 2024 ini saya harus belajar mengenai hukum, saya harus belajar bagaimana saya harus bisa mendapatkan tanah itu kembali. Tetapi yang saya perhatikan, kadangkala Tuhan itu baik. Kasih setianya itu selalu baru setiap pagi. Bahkan saya tidak mengenal siapa itu orang-orang daripada koperasi. Tuhan mempertemukan saya dengan orang-orang yang dari koperasi, dan orang-orang yang dari koperasi ini berjanji akan menolong saya, akan selalu apa membawa saya untuk, Pak, tanah Bapak insya Allah pasti kembali tanah orang tua Bapak. Nah, ini yang saya katakan, eh, bahwa dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Saudara, kejadian firman Tuhan ini Mazmur 118 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-9 ini. Tuhan memberikan apa yang terjadi di dalam kehidupan kami tahun 2023. 7 bulan lebih saya jujur, saudara, ini bukan saya mau minta dikasihani sama saudara-saudara di meeting Zoom ini, tetapi saya mau bersaksi bagaimana Tuhan memelihara saya sampai hari ini, saudara. Saya jujur, saudara, 7 bulan tidak ada pemasukan daripada pekerjaan saya sebagai kontraktor interior, saudara. Tidak ada klien sama sekali. Tapi Tuhan masih pelihara dengan kebaikan Tuhan. Kadangkala saya
dipertemukan sama sahabat-sahabat yang tahu bahwa keadaan saya saat ini lagi sulit. Dia kadangkala mempertemukan saya, "Bud, tolong, ini pas kebetulan mobil kamu, tidak dipakai, boleh tidak saya pinjam mobil kamu? Pas kebetulan mobil saya sedang, rusak, yang satu mobil saya, kemalingan, saya pinjem dah mobil kamu untuk, operasional di toko saya." Tuhan kadangkala apa yang tidak pernah dipikirkan oleh, eee pikiran kita, apa yang tidak timbul di hati kita, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, kadangkala Tuhan persiapkan itu. Dan bahkan keajaiban-keajaiban tahun 2024 ini, itu banyak yang saya rasakan, Saudara, ya. Seperti kemarin, apa yang bisa memelihara, Pak Budi sampai bertahan. Di akhir tahun kemarin, saya tidak terpikirkan, bahwa anak rohani saya akan memberikan saya, sejumlah uang karena saya bekerja menolong dia mencarikan sebuah lapak. Ternyata Tuhan kasih, dia tahu-tahu, Pak Budi, saya diminta oleh, Bapak untuk telepon Pak Budi, saya minta, nomor rekening Pak Budi, ini, Bapak mau ada transfer melalui saya. Kata saya, "Oh," kata saya kan belum bekerja." "Ah, kan Pak Budi sudah bekerja, sudah mencarikan lapak-lapaknya," gitu kan. Ya sudah, eee, tahu-tahu saya ditransfer. Gitu kan, dikasih, dana. Dan saya kemarin juga di luar daripada pemikiran saya, Saudara, sahabat saya, minta tolong, "Pak Budi tolong jualkan mobil saya." Tapi mobil saya mobil, eee, Cina, saya sudah tanya, tidak bisa ke mana-mana kejual, tapi tolonglah Pak Budi carikan pembelinya. Saya sudah carikan pembelinya. Tetapi itu saya sudah berusaha, saya selalu, berkata jujur, kepada teman saya, "Ini harganya sekian, sudah ditawar sekian, nih saya teruskan semua apa yang menjadi penawaran-penawaran daripada orang-orang tersebut." Nah, ternyata dia dapat penawaran lebih tinggi dan puji Tuhan ya, Saudara, dia masih menghargai jerih payah saya, dia tetap memberikan komisi kepada saya. Itu di luar dugaan. Kalau misalkan sahabat itu bukan sahabat yang baik, yang tidak pernah menghargai, waktu dan tenaga temannya, dia tetap tidak mungkin dong akan memberikan komisi itu. Tetapi itu yang terjadi dan itu yang saya saksikan. Dan saya, merasa bahwa Tuhan itu patut kita andalkan, patut kita, eee, berpasrah kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Jadi makanya saya merasa diberkati bahwa poin yang kedua, yaitu mengandalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan Yesus bukan mengandalkan manusia. Karena hari-hari terakhir ini banyak saya, meminta berdiam diri di kaki Tuhan, Saudara. Ya, saya banyak meminta memohon kepada Tuhan, "Tuhan, tolong di saat jiwaku tergoncang, di saat beban hidup semakin, berat, Saudara, kehidupan saya makin berat karena, anak-anak semakin besar, anak-anak semakin banyak, kebutuhan yang harus, saya penuhi, Saudara. Jadi banyak sekali kita semakin, hari-hari ini beban sudah semakin berat, biasanya saya jalan ke proyek, pakai bensin itu
Kalau dulu hanya 10.000 cukup, sekarang harus 30.000, saudara. Udah 3 kali lipatnya kita naik motor, untuk kemana-mana pun kita sudah 3 kali lipat, saudara. Ini beban yang bagi saya sangat berat, tetapi di balik berat ini Tuhan selalu harus kita andalkan, saudara. Di saat tsunami terjadi, di saat apa yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, kita semuanya mengandalkan Tuhan. Janganlah kita mengandalkan kepada manusia, karena kalau kita mengandalkan kepada manusia, kecewa, saudara. Kecewa, betul, saudara. Kadangkala kita di dalam pelayanan saja bisa kecewa, saudara. Ya, di dalam pelayanan aja kita kadangkala suka dijanjikan dan janjinya itu tidak ditepati, itu kadangkala membuat kita kecewa, saudara. Ya, jadi kita harus hari-hari ini, yang ketiga adalah di dalam Mazmur 118 ayat 17 sampai 20. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Ini mengucap syukur tadi dalam poin yang pertama, ini muncul lagi. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjadi, sebentar, ini ada kekurangan. Mazmur 118 ayatnya yang ke-21-nya, ya. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku, saudara. Jadi yang ketiga poin di dalam kehidupan menghadapi tsunami jiwa ini, saudara, yang ketiga adalah rendahkan hati terhadap teguran Tuhan dan hiduplah dalam kebenaran. Jadi saya diminta dalam tsunami jiwa, dalam keadaan saya mengalami guncangan jiwa, saudara, ya, saya harus mengucap syukur, poinnya. Yang kedua, saya harus mengandalkan Tuhan Yesus, bukan mengandalkan kepada manusia. Ya, yang ketiga, rendahkan hati terhadap teguran Tuhan dan hiduplah dalam kebenaran, saudara. Ya, berikutnya, saudara, kita akan masuk ke dalam pujian, saudara, pujian daripada Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi
rasanya ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup
Ya Bapa yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, kami pada sore hari ini mengakhiri daripada firman Tuhan bahwa eh, kami tetap bersyukur di dalam apa yang terjadi dalam kehidupan kami, dan kami tetap Tuhan mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan kami bukan mengandalkan kepada manusia. Dan yang ketiga, tetap kami berpegang teguh di dalam tangan Tuhan, dan kami bersyukur sekali Tuhan pada sore hari ini kalau masih kami dapat diberikan kesempatan untuk bersharing kebenaran tentang firman-Mu, Tuhan. Tuhan, kami sangat berterima kasih sampai hari ini Engkau menjagai kami, Engkau memperlengkapi kami dengan kuat kuasa daripada Roh Kudus-Mu yang selalu bekerja dalam kehidupan kami, ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang percaya katakan amin. Saya kembalikan kepada host. Ya, Halo. terima kasih Pak Budi Kristianto yang sudah menjadi Ya, sahabat firman Tuhan ya. Memang di dalam setiap kehidupan kita pasti ada tsunami ya. Nggak mungkin mulus-mulus aja ya dalam hidup. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya juga alami ya tsunami hidup saya ya. Saya harus pasang ring dengan cara dibor ya. Yang itu nggak dibayar sama BPJS ya. Tanggung sendiri ya. 170 juta itu ya. iya. Itu bukan biaya yang kecil ya. Belum lagi waktu saya jatuh dari motor itu masuk di rumah sakit Pondok Indah Puri itu udah 83 juta ya. Jadi totalnya 253 juta ya, satu mobil baru ya. Tapi anak saya bilang gini, dia bercanda anak saya. Masa Papa gara-gara uang 253 juta Papa harus meninggal? Gak lucu Pak. Kita punya uang, uang bisa dicari, tapi kalau kesembuhan nyawa Papa itu nggak ada, kita bisa bayar. Puji Tuhan ya, anak saya semuanya patungan ya, bisa untuk menyelesaikan apa ya saya harus jalankan operasi itu juga ya. Itu karena kemurahan Tuhan ya. Pak Budi juga sempat besukin saya ya, waktu saya kontrol di Rumah Sakit Ciputra. Thank you banget Pak Budi. Iya, sama-sama Om. Berbaik hati ya, sempatkan waktu lagi ya. Terus bawain saya kalau nggak salah kacang hijau ya Pak Budi ya. Iya, Om. Haleluya, kacang hijau ketan hitam ya dari Medan itu, orang Medan ya. Luar biasa, thank you banget nih Pak Budi perhatiannya ya. Saya percaya juga teman-teman yang sudah mendoakan saya ya, juga untuk saya boleh sembuh ya. Itu karena kemurahan Tuhan juga. Harusnya saya di bypass, kalau saya di bypass, saya nggak mungkin keluar duit segitu banyak ya. Tapi itu semua rencana Tuhan, nggak ada yang tahu ya. Rencana Tuhan itu kan beda dengan rencana kita. Mungkin Tuhan Yesus lebih sayang saya ya. Jadi saya nggak perlu dibedah ya. Karena kalau di bypass itu saya harus dibedah ya. Jantung saya itu harus dibuka ya. Dipasang semua alat-alat ya. Itu pemulihannya bisa 1 tahun ya. Tapi itu karena kebaikan Tuhan. Saya percaya itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Saya juga sempat kaget juga ya Pak Budi mengalami tsunami juga ya. Nah, saya pikir Pak Budi nggak ngalamin ini ya. Wah, semua anak-anak Tuhan Om di akhir zaman ini saya banyak tanya, semuanya mengalami kesusahan besar, kesulitan besar Om. Puji Tuhan. Bukan kita aja Om. Ya, tetap bersyukurlah. Kalau kita tetap bersyukur itu satu kemenangan bagi anak Tuhan. Amin. Ya, dan Tuhan Yesus itu senang kalau kita bisa di saat kita lagi mengalami kesesakan, kita bisa mengucap syukur. Apalagi sampai kita ngomong Tuhan Yesus baik. Wah, Tuhan Yesus juga bingung ya. Kita sakit, kita kesusahan, kita ada masalah yang besar, tapi kita masih bisa bilang
Tuhan Yesus baik. Karena saya selalu pegang di Mazmur 23 ya, ayat 1-4 itu yang mengatakan, ada sebuah pujian ya, Tuhan adalah gembalaku, akan kekurangan aku, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ya, ada lagi satu bait pujian ya, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Ya, Tuhan Yesus itu nggak pernah meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat 5. Ya. Tidak sekalipun aku meninggalkan kau. Amin. Terkadang kita yang suka lupa sama Tuhan ya, ada masalah, yang dilihat masalahnya, bukan Tuhannya. Harusnya kita lihat Tuhan Yesus. Amin. Ya, saya percaya Pak Budi akan keluar dari masalah dan jadi pemenang dan akan Amin, Om. diberkati Tuhan. Makasih, Om. Ya, orang yang tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya ya, karena di Mazmur 37 ayat 5. Berserahlah kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak menolong setiap kita tepat pada waktu. Amin. Ya, kita berdoa terus juga buat Pak Hendra Winata ya. Gak ada yang gak mungkin Pak Hendra bisa sembuh. Asal kita mau tetap percaya. Amin. Ya, teman-teman ya. Jangan kita putus asa. Jangan kita gak mau mengandalkan Tuhan. Ada tangan Tuhan Yesus yang kuat, yang perkasa, yang luar biasa, yang sanggup menolong kita keluar sebagai pemenang dan sakit semuanya. Tuhan Yesus bisa sembuhkan. Amin. Ya, puji Tuhan, tadi saya sudah mengantar istri ke dokter mata, dan tanggal 31 Januari istri saya akan operasi lagi mata sebelah kanan ya, katarak. Tadi kemarinnya itu tanggal 10 mata kiri. Sekarang mata kanan ya. Dokternya bilang jangan tunggu-tunggu lagi karena baru tanggal 10 kan, tanggal 31 kan baru 3 minggu ya. Dokter bilang itu bisa mencegah untuk klaim asuransinya. Karena kalau terlalu lama nanti istri saya harus periksa lagi, harus keluarin biaya lagi. Jadi 2 kali, belum tentu asuransi bisa bayar. Lebih baik sekaligus. Memang saya udah tanya juga asuransi ya, dia bisa bayar sekaligus, bisa operasi dua-duanya. Tapi dokter minta waktu, dan tadi udah komitmen tanggal 31 Januari ya. Jadi saya sebelah kanannya juga harus dioperasi kataraknya, karena yang kirinya sudah sembuh, yang kanannya juga ada bayang-bayang, jadi jalannya masih belum stabil ya. Kalau lewat tangga juga bayangannya itu harus kita gandeng tangannya, kalau nggak bisa jatuh. Makasih buat teman-teman ya yang sudah kita bersatu hati ya, berdoa ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ya, bagi yang tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua, kita harus tetap mengandalkan Tuhan Yesus, bukan mengandalkan manusia. Dan yang ketiga, kita harus tetap rendah hati. Ya, orang yang rendah hati karena kita dapat teguran mungkin dari Tuhan, karena kesalahan kita harus hidup terus di dalam kebenaran firman Tuhan. Orang yang mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, pasti hidupnya akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Makasih Pak Budi, kesaksiannya luar biasa. Saya juga kaget ya dengan kesaksian Pak Budi tadi ya. Itu membawa berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya. Karena kan di 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Amin. Ya, Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Makasih Pak Budi Kristianto, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati istri dan kedua anaknya, juga mamanya ya, yang ada di Bandung tetap sehat, juga adiknya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Sutarjo untuk satu pujian sebelum doa syafaat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Pak Pendetako. Kita tanggapi firman Tuhan dengan percaya.
Bila serta Tuhan dalam perjalanan, sinar sabdanya jadi suluh. Bila ia samping, ku tetap dibimbing bersama yang percaya, patuh percayalah, patuh pada Allah agar hidup bahagia. Percaya, patuhlah, percayalah, patuh pada Allah agar hidup bahagia. Percaya, patuhlah. Silakan abahnya yang berdoa syafaat. Ya. Ya, shalom Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa ya sore hari ini. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan sore hari ini. Tuhan sudah berikan bagi kami untuk kami boleh beribadah bersekutu bersama-sama ya Tuhan. Sekalipun kami hanya melalui Zoom Tuhan, tapi tidak membatasi hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan bekerja dalam ibadah ini. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur buat kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami semua yang ada di Zoom ini Tuhan, kami percaya bahwa kami sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa, Engkau memberkati hamba-Mu, Bapak Budi, yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biar terus Engkau pakai hamba-Mu ya Tuhan, biar setiap pelayanan hamba-Mu Tuhan, ada tanda heran mujizat Tuhan menyertai setiap pelayanan hamba-Mu Tuhan. Kau berikan kesehatan, berikan kekuatan bagi hamba-Mu Tuhan, dan berikan selalu hikmat dan daripada Tuhan. Dan biar urapan Allah terus ada bagi hamba-Mu, berkati juga keluarganya Tuhan. Kami percaya bahwa keluarga hamba-Mu Bapak Budi Tuhan senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Pakai terus Tuhan hamba-Mu Tuhan lebih lagi ya Tuhan, dimanapun dia berada. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh datang bagi kami sore hari ini. Bapak kami juga berdoa buat hamba-Mu Tuhan, buat gembala, Bapak Pendeta Komingguan Tuhan dan keluarga. Kami berdoa khususnya buat hamba-Mu Bapak Pendeta Komingguan. Tuhan, Engkau lihat Tuhan. Sekalipun Tuhan Yesus, kadang Tuhan dia mengalami kelemahan Tuhan dalam sakitnya. Tapi kami percaya Tuhan, lewat pelayanan yang Tuhan percayakan bagi hamba-Mu Tuhan, dia senantiasa dikuatkan, dia senantiasa Tuhan diurapi dan diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan ada selalu semangat yang baru Tuhan yang Engkau berikan bagi hamba-Mu Tuhan. Engkau memberkati kesehatan Bapak Pendeta Komingguan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan gantikan jantung yang baru Tuhan. Engkau yang akan memulihkan kesehatannya dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan jamah. Tuhan berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya bahwa mujizat tetap ada sampai saat ini Tuhan. Bagi hamba-Mu yang setia Tuhan di dalam melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Sekalipun Tuhan dia kadang lemah Tuhan, tapi Tuhan tidak mengurangi semangat dan sukacita untuk dia boleh melayani di dalam pekerjaan-Mu Tuhan. Karena inilah adalah Tuhan kepercayaan dan kehormatan yang Tuhan berikan bagi hamba-Mu. Kami berdoa buat istrinya Tuhan yang juga barusan Tuhan operasi katarak. Tuhan pulihkan sempurna Tuhan. Buat ibu kekasih Tuhan, buat istri terkasih daripada Bapak Pendeta Komingguan. Pulihkan sempurna Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang akan menjamah Tuhan Yesus. Supaya sempurnalah Tuhan mata ya Tuhan daripada ibu kekasih ya Tuhan. Kami percaya juga Tuhan semua keturunannya yang ada Tuhan. Boleh menjadi Tuhan keturunan-keturunan ilahi. Anak menantu cucu yang ada diberkati di dalam nama Yesus. Biarlah keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Mereka semakin Tuhan diberkati di dalam segala hal Tuhan. Engkau membawa mereka terus semakin naik dan tidak turun. Mereka akan terus menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Engkau buat berhasil Tuhan. Setiap anak menantu ya Tuhan yang bekerja Tuhan. Engkau berkati dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus keluarga ini Tuhan menjadi keluarga yang dapat terus Tuhan menjadi kebanggaan Tuhan keluarga ini dan menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus keluarga ini juga boleh menjadi keluarga teladan ya Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapak di surga. Demikian dengan Bapak Pendeta Hendra Winata,
Kami percaya Tuhan bahwa kuasa Tuhan, mujizat Tuhan tetap ada bagi hamba-Mu. Dalam kesehatannya Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan, pulihkan Tuhan dalam sakitnya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, dalam segala keterbatasan keadaannya Tuhan, biar dia mau tetap bersyukur kepada Tuhan, terus ada sukacita ya Tuhan melimpah dalam kehidupannya, sehingga dia boleh mengalami Tuhan mujizat demi mujizat atas kehidupannya. Berkati keluarganya Tuhan, semuanya Tuhan, biarlah keluarga Bapak Pendeta Hendra Winata tetap terjaga dan aman dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, buat semua peserta yang ada di Zoom ini Tuhan, dan keluarga kami masing-masing. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Engkau memberkati Bapak Sutarjo, Engkau memberkati Ibu Foni, Ibu Sarah Tuhan. Oh Tuhan, Bapak Komingguan, Bapak Gideon dan Tuhan, dan Bapak Kristanto Tuhan, Pak Joni, Pak Hendra Tuhan, oh Pak Leman Tuhan, Ibu Biona Tuhan, oh Pak Brahmana Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, biarlah semua Tuhan, keluarga ini Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang dipulihkan, keluarga yang selalu mengalami berkat-berkat dan mujizat Tuhan. Kami berdoa Engkau beri kesehatan, beri kekuatan bagi setiap Tuhan hamba-hamba-Mu yang ada, beserta keluarganya mereka Tuhan. Biarlah Tuhan sukacita Allah terus melimpah dalam setiap keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar dalam nama Yesus ada kesatuan hati, ada kerukunan, ada kebahagiaan Tuhan buat setiap keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Berdoa Tuhan, kalau ada di antara keluarga kami yang sakit, biar Engkau adalah Allah yang pembuat mujizat Tuhan, menjamah dan menyembuhkannya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan dahulu, sekarang, sampai selamanya tidak pernah berubah Tuhan. Mujizat Tuhan tetap ada sampai saat ini. Kami menaruh pengharapan kami kepada Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah penyembuh, Allah ya Tuhan yang memulihkan setiap keadaan hamba-hamba-Mu Tuhan yang sakit Tuhan. Kalau Tuhan mereka yang sedang mengalami mungkin Tuhan beban berat, masalah ekonomi, atau masalah apapun yang sedang mereka alami, biarlah terus Tuhan kami pandang Tuhan, kami ingat janji Tuhan, bahwa Engkau berjanji Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Allah Immanuel yang menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan Engkau Allah yang berjanji mencukupi segala kebutuhan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga sore hari ini buat bangsa kami, bangsa dan negara kami yang kami cintai, bangsa di mana kami ada. Kami percaya Tuhan bahwa mata Tuhan selalu tertuju atas bangsa kami. Bangsa kami selalu ada di hati Tuhan. Sehingga Tuhan kami boleh melihat, biarlah Tuhan bangsa kami ini boleh dipulihkan Tuhan. Berdoa buat presiden Tuhan dan wakil presiden, bahkan seluruh jajaran pemerintahan yang ada. Tuhan berkati, berikan roh takut akan Tuhan bagi setiap pemimpin yang ada. Dan biarlah Tuhan Yesus karuniakanlah ketenteraman, karuniakanlah keamanan Tuhan. Oh, karuniakanlah kerukunan bagi bangsa kami ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Dijauhkan dari segala hal-hal Tuhan. Oh, yang menghancurkan bangsa kami. Biarlah niat-niat orang jahat Tuhan untuk memecah belah bangsa kami. Kami tolak di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa-Mu bekerja atas bangsa kami. Bangsa kami boleh dipulihkan di dalam segala sektor yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat juga pemilu yang akan datang 2024. Kami percaya setiap partai-partai yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap Tuhan yang akan Tuhan terpilih. Kami percaya Engkau tidak pernah salah Tuhan untuk memilih Tuhan presiden yang akan datang Tuhan, adalah pemimpin bangsa kami ini. Kami percaya semuanya terbaik Tuhan berikan bagi bangsa kami Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Kami berdoa Engkau berikan keamanan, dijauhkan dari kekacauan, dijauhkan dari niat-niat orang jahat Tuhan. Biar ada kejujuran ya Tuhan di dalam pemilu ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan segala Tuhan Yesus, kuasa-kuasa Tuhan yang mau menghancurkan Tuhan bangsa kami berdoa dalam nama Yesus, kami tolak dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah pemilu yang akan datang berjalan lancar, semuanya aman ya Tuhan, tentram ya Tuhan. Dan kami mau melihat Tuhan, bahwa presiden yang akan terpilih nanti Tuhan, pemimpin kami Tuhan, biarlah itu datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau juga memberkati kami setiap anak-anak Tuhan, untuk kami boleh Tuhan diberikan hikmat oleh Tuhan, untuk kami boleh memilih Tuhan, pemimpin yang akan datang, biarlah semuanya datangnya daripada Tuhan. Terima kasih,
Inilah yang menjadi doa kami. Kami percaya bangsa kami makmur, bangsa kami aman Tuhan, bangsa kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Inilah yang menjadi doa kami sore hari ini di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku, kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau, dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir. Bapak Ibu diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit, malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan Bapak, Ibu, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada di dalam pelayanan Bapak Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai. Menjemput kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Amin, amin. Berkati kita semua. Besok ibadah Family Ministry kita akan dilayani oleh Pendeta Liman Handoko dari Surabaya. Kita akan diberkati seperti hari ini kita sudah diberkati oleh Bapak Budi Kristianto. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Joni Iskandar untuk memandu bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Terima kasih Pak Gembala. Sebelumnya saya minta Pak Budi Kristianto untuk mematikan rekaman.